Bapak rapat sana, Bro. Bapak, ke sana. Berikan aplaus kepada Bapak Dr. Lenis Teguh, staf khusus kepresidenan di kampung. Saya mohon sama-sama saya kita nyatakan pujian ini.
kesempatan saya persilakan kita duduk kembali. Perikopnya pengakuan Petrus. Pengakuan kalau terjadi dalam sebuah tatanan kehidupan itu biasanya diikuti dengan segala kuasa. Amin. 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 Iya. Hari-hari ini banyak orang yang mau diakui, mau diadopsi masuk dalam anak adat Papua atau anak adat suku mana saja. Itu bicara tentang sebuah pengakuan. Amin. Iya. Di sini berbicara perikopnya pengakuan Petrus. Iya. Banyak orang hari ini mau maju gubernur, mau maju apa saja, dia perlu diakui sebagai anak adat. Tapi kalau kakak kita, kami dua sebaya, seusia, baru, sama-sama hanya kawan saya ini, dia tidak perlu diakui. Iya. Iya, karena jadi ketua LMA itu harusnya dari keturunan kepala suku. Beliau adalah kepala suku besar, Dani. Iya, ada Dani, ada Lani, Yali. Ada 3 komunitas besar di gunung. Kalau Lukas ini dari Yali kalau tidak salah. Lani, ya, dia dari Lani. Kalau beliau ini dari Dani. Ya, saya waktu ada di Tolikara dan Mulia, beliau waktu masih dengan Bapak Ibu, saya sering naik. Bicara tentang sebuah pengakuan, itu biasanya diikuti dengan semua hak dan atribut. Indonesia waktu mau diakui, dia harus deklarasikan, dia proklamasikan. Amin. Yesus waktu itu dideklarasikan oleh Petrus, engkau Mesias. Amin. Artinya yang diurapi, kata Mesias itu. Kita lihat ayat-ayatnya, pengakuan Petrus, Matius pasal 16. Ini kisah sebuah cerita Yesus ada di daerah Filipi, Kaisaria Filipi. Lalu Yesus ingin mau tahu seberapa jauh orang mengenal dia dan seberapa jauh para muridnya yang sudah mengikut dia dan sudah melihat beberapa mujizat. Lalu Yesus ingin tahu seberapa banyak halayak umum sudah tahu bahwa dia ini anak Allah yang diutus, dia ini Mesias yang diutus, yang datang ke dalam dunia. Yesus ingin tahu, lalu Yesus bertanya. Kita lihat ayat-ayatnya 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapakah dirinya? Perhatikan kata anak manusia itu A huruf besar dan M huruf besar itu bicara tentang Yesus, bukan anak manusia biasa. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yesus mulai mendengar semua argumen dan pendapat atau jawaban dari para murid. Oh, Yeremia, Elia, ke Yohanes Pembaptis, atau salah satu nabi yang akan datang. Tapi Yesus bertanya begini, kalau menurut kamu, siapakah aku ini? Kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Lalu Yesus bertanya, ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Yesus ingin tahu, waktu mereka lihat 5 roti 2 ikan digandakan, 5.000 makan, lalu sisa 12 bakul. Apakah mereka mengerti? Yesus ingin mau tahu waktu mereka ada di depan kubur Lazarus yang 4 hari mati, lalu sudah berbau. Waktu itu Maria berkata begini, sudah bau, tidak perlu guru ke sana. Tapi Yesus berkata, antaraku di manakah dia dibaringkan? Lalu waktu datang depan kubur Lazarus itu, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, pindahkan tutupnya. Lalu Yesus berkata, Lazarus bangkit. Amin. Hari itu Lazarus bangkit. Yes. Hari itu tidak ada doa syafaat, tidak ada pujian penyembahan hari itu. Amin. Tapi Yesus memerintah dalam otoritasnya. Ya. Yesus yang sama hari ini ada di sini. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya tahu Yesus yang sama yang memulai semua pelayanan dan penggembalaan. Amin. Amin. Dia hanya beri, Lazarus keluar.
Lazarus datang dengan kain kafan. Lalu dia bilang, lepaskan. Lalu Lazarus bisa bergerak. Amin. Yesus mau ingin tahu, para murid ini sudah tahu siapakah dia ini. Kita juga di antara kita ini, apakah sudah tahu siapakah dia Yesus? Atau mungkin masih ada yang ragu? Sebab banyak orang hari ini meninggalkan Yesus dan sudah tidak percaya. Mereka bisa menjual imannya demi pangkat dan jabatan. Mereka bisa meninggalkan imannya karena uang. Mereka bisa meninggalkan uangnya karena pasangan hidup. Pasangan hidup menuntutnya, kalau kamu bisa menikah dengan aku, tinggalkan Yesus, kau ikut aku. Hari-hari ini situasi itu sedang terjadi. Yesus bertanya kepada murid, menurut kamu siapakah aku ini? Semua murid bingung. Tapi Petrus yang diilhami oleh Roh Tuhan, lalu dia berkata begini, engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Amin. Itu tegas sekali. Petrus ini kadang-kadang juga bikin Yesus sakit kepala juga. Nanti kita lihat biografinya Petrus. Siapakah Petrus? Kau Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus bilang begini, Pet. Orang Papua kan biasa singkat-singkat atau Pet atau Petru. Itu bukan dari dirimu, tetapi Bapakku yang di sorga yang telah menyatakan itu kepadamu. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Membangun pelayanan ini kita butuh ilham Roh Kudus. Amin. Kita butuh sesuatu yang dari Tuhan. Pernyataan Yesus kepada Petrus, nanti kita lihat. Coba kita lihat ayat 15. Dan Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya 17, bahagialah Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga yang telah menyatakan itu kepadamu. Amin. Kita butuh sesuatu yang kuat di dalam roh kita. Amin. Untuk menyatakan Kristus dan kemuliaan Mesias itu di tempat ini. Amin. Saya waktu khotbah pertama di sini saya bilang, kalau gereja bisa mendemonstrasikan, mendeklarasikan kuasa Allah, dokter praktek pasti tutup. Orang datang antri ketemu pendeta. Amin. Di zaman Yesus kok orang sakit penyakit semua orang antri di jalan-jalan, Yesus lewat. Waktu itu kalau ada dokter praktek, tidak ada dokter praktek, tutup pasti. Semua orang butuh kuasa Yesus. Amin. Orang di jalan-jalan, orang baringkan orang sakit, Yesus lewat, semua sembuh. Waktu zaman Petrus lewat, bayangannya orang sembuh. Sapu tangan Petrus, orang pasti sembuh. Nah, kata Siloam artinya, saya sudah khotbah di sini. Apa itu Siloam? Yang diutus. Amin. Iya. Siapa Petrus dia mantan nelayan. Dia hidup di pinggir danau Galilea. Orang dari kampung yang tidak pernah mengenal siapa itu Yesus. Tapi suatu ketika Yesus datang, Petrus dan Andreas lagi memperbaiki jalannya. Lalu Yesus meminjam perahu mereka. Yesus pakai khotbah. Mungkin 10-20 menit Yesus mengajar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tolaklah ke dalam laut sedikit lalu tebarkan jalan. Petrus dan Andreas waktu itu sedikit mau protes. Dari malam sampai pagi kami sudah jaga dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Yesus yang menyuruh mereka, menolak sedikit ke dalam lalu mereka tebarkan jalan. Saudara tahu, Yesus suruh mereka angkat jala itu. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, Alkitab menulis, sampai perahu mereka hampir tenggelam karena ikan itu. Nah, kita menangkap sesuatu dalam roh kita lalu lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Maka jiwa-jiwa itu akan tertangkap. Amin.
Kita akan menuai. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapakah Petrus? Malam waktu tentara Romawi datang mau menangkap Yesus, dia yang mengambil pedang lalu memotong telinganya imam besar Malkus. Yesus bilang begini, kalau engkau main dengan pedang, kau akan berhadapan dengan pedang. Kalau hari ini engkau main dengan api, kau akan berhadapan dengan api. Tidak perlu. Tidakkah aku sanggup memerintahkan malaikat dari sorga turun untuk membela aku? Yesus bilang tidak boleh. Yesus ambil telinga yang sudah ditebas oleh Petrus itu lalu tempelkan pada telinga imam itu. Lalu kembali. Lalu mereka melihat kemuliaan. Itu Petrus. Siapakah Petrus? Yesus bilang sebelum ayam berkokok 3 kali, kau akan menyangkal aku. Ada orang yang pernah datang bertanya kepada saya, kalau orang Kristen dia menyangkal Yesus lalu masuk ke agama yang lain, masih bisakah? Saya bilang masih bisa. Mereka katakan ukurannya apa? Ukurannya Petrus 3 kali menyangkal, masih terima kasih karunia. Mungkin baru sekali. Amin. Jawabannya kan harus Alkitab. Jangan kita pakai logika kita. Amin. Semua persoalan yang terjadi di muka bumi, semua jawabannya ada di Alkitab. Firman Allah itu penuntun hidup kita. Amin. Nah, hari itu yang menyangkal datang dengan jilbab, akhirnya dia buka jilbab lalu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini dia tetap ikut Yesus. Amin. Iya betul, ukurannya kan Alkitab. Saya tahu gereja di sini akan banyak pekerjaan yang Tuhan akan kerjakan. Yang merintis teman-teman Pak Elton, Ibu Lina, Kehiran, Pak Yulisa dan Ibu. Banyak pekerjaan yang kita akan kerjakan. Gembala tidak akan tidur, tidak akan nyenyak tidur. Kita tidak akan istirahat banyak. Seperti Yesus berkata, kalau ada serigala, dia punya tempat untuk dia taruh kepala. Kalau ada burung, untuk dia punya tempat untuk dia beristirahat. Tapi anak manusia tidak punya tempat. Kita seperti pendeta dan gembala ini. Kadang-kadang Pak Anton, Pak Dua dan Ibu, para gembala dan hamba-hamba Tuhan yang hadir, kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk beristirahat. Saya ditelepon jam 3 subuh kemarin lalu. Saya harus datang ke UGD. Sebab orang sedang berhadapan dengan maut. Mereka telepon, kami mengganggu Kak, Bapak punya jam istirahat. Saya berkata, saya senang diganggu. Karena jadi pendeta itu harus diganggu. Amin. Ya toh? Kita jadi pelayan. Mau pengacara, mau kepala dinas, mau apa, kita jadi pelayan. Tidak ada bos di situ. Amin. Semua hamba. Amin. Petrus, siapakah Petrus? Waktu Yesus datang jam 3 subuh, dia bilang, hantu. Yesus suruh mereka duluan dengan perahu menyeberang danau. Yesus suruh kamu duluan, saya berdoa dulu. Jam 3 subuh Yesus datang di atas air. Petrus ini yang paling suaranya paling kencang. Ketakutan. Hantu. Yesus berkata, ini aku. Tenanglah. Lalu Petrus bilang, kalau memang kau guru, suruh aku jalan di atas air. Petrus kan selalu mencoba Yesus kan? Iya, kita tahu cerita itu semua. Ini biografinya Petrus. Lalu dia waktu turun di atas air begitu, tiupan angin sedikit saja, lalu dia ragu, lalu dia tenggelam. Lalu Yesus datang angkat. Jangan engkau takut. Amin. Amin. Yes. Apalagi Petrus. Suatu ketika Yesus bicara tentang jalan-jalan Via Dolorosa. Dia bilang, anak manusia akan ke Yerusalem, dia akan dihina,
dia akan dibunuh, dia akan mati, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Petrus dia tarik Yesus, guru jangan. Yesus bilang, iblis yang ada dalam kepala Petrus, pikiran Petrus keluar. Padahal ini dia baru mengenal Yesus sebagai Mesias, toh? Coba kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Matius 16 tadi ayat 21. Kita lihat, kita baca, perhatikan di situ. Matius 16 ayat 21. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus beritahu, anak manusia harus ke Yerusalem, dia dicaci maki, dibunuh, akan digantung di kayu salib. Ayat 22, perhatikan. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia huruf besar, menegur Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini Petrus. Ini biografinya. Dia pernah menghambat, mau mencoba menghambat rancangan Allah atas kehidupan Yesus. Yesus bilang, iblis, keluar dari Petrus. Padahal baru berapa menit dia bilang, kau Mesias, iya kan? Lalu di ayat-ayat selanjutnya Yesus menegur Petrus. Apalagi tugas terakhir Yesus berikan kepada Petrus. Yohanes pasal terakhir. Petrus dan Yohanes waktu datang berjumpa. Yesus datang di pinggir danau Tiberias atau danau Galilea. Petrus dan Yohanes lagi di tengah-tengah danau. Yesus sudah datang berdiri di pinggir danau Tiberias. Itu guru. Yohanes dia lompat tanpa pakaian, ayat itu ditulis. Yohanes mendekati. Lalu Yesus berkata, adakah ikan? Yesus mau makan dengan mereka. Di situ Yesus bilang sama Petrus, gembalakanlah domba. Tapi pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku? Iya kan? Yang pertama, kedua, apakah engkau mengasihi aku? Ada 4 kali Yesus mau bertanya. Perjawaban yang pertama masih kasih eros, kasih philia, dan kasih yang lain. Tapi yang keempat, waktu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tahu? Petrus menjawab bagaimana? Sambil hatinya hancur, sambil menangis dia berkata, aku mengasihi engkau. Sambil nangis. Nah, itu agape. Amin. Kasih agape itu. Tugas utama yang Yesus berikan kepada Petrus, gembalakanlah domba-domba. Penggembalaan di sini Tuhan butuh kasih itu. Amin. Setiap penggembalaan yang dikerjakan Tuhan butuh itu. Petrus yang gagal diubah, Simon yang gagal diubah jadi Petra. Ayat 18 kita lihat. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petra, batu Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan pernah menguasai. Amin. Amin. Nah, batu karang, batu yang sebentar kita letakkan, itu dasarnya Yesus Kristus. Amin. Petra kalau besar itu Yesus, tapi Petra kecil Petrus, Petra. Benar ya bahasa Yunani ya? Ini guru saya bahasa Yunani, dosen saya di kampus, Pak Sweni. Jadi hari itu Simon bin Yunus diubah jadi Petrus.
gereja diberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-domba. Tanggung jawab itu hari ini ada di sini. Tanggung jawab itu hari ini ada di saya. Tanggung jawab itu juga hari ini ada di setiap bapak-bapak kepala keluarga adalah gembala atas rumah tangganya. Amin. 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 Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang belum menikah, engkau suatu saat akan menjadi pemimpin kepala keluarga dan engkau gembala atas keluargamu. Ya. Amanat agung itu ada 3 sebenarnya. Amanat untuk memuridkan orang. Matius pasal 28 ayat 19-20. Tapi yang Lukas terakhir itu, pergilah beritakan Injil kepada orang yang belum bertobat. Itu penginjilan, amanat penginjilan. Yesus pesan terakhir, Lukas pasal 24. Terus Markus pasal 16, pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Markus 16 ayat 15 dan 16. Terus amanat penggembalaan, Yohanes pasal 21. Itu amanat agung. Jadi ada pemuridan, ada penginjilan, ada penggembalaan. Sebenarnya 3 hal ini harus dimainkan oleh gereja. Amin. Amin. Hanya orang pikir amanat agung hanya Matius pasal 28. Sebenarnya itu hanya pemuridan di situ. Pergi jadikanlah bangsa murid, jadikanlah bangsa muridku dan baptislah. Padahal ayat 24 Yesus sebelum berangkat ke sorga, terangkat ke sorga juga bicara tentang penginjilan. Pergi beritakan Injil. Lukas pasal 24. Markus 16, pergi beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 2 hal tentang penginjilan, 2 kitab bicara. Tapi Injil Yohanes pasal terakhir itu bicara tentang amanat untuk penggembalaan. Itu amanat agung. Kalau hari ini hanya gereja memuridkan kalau tidak ada gembala, itu bahaya. Amin. Iya, tidak digembalakan, bahaya. Semua orang akan berjalan tanpa gembala. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, umatku tidak ada yang menggembalakan, seperti domba yang tidak tergembala. Ayat-ayat itu. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kita selesaikan ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi, di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kunci untuk buka sorga itu pengenalan akan Tuhan dengan benar. Amin. Petrus waktu bilang begini, engkau Mesias. Lalu Yesus bilang begini, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kepadamu kuberikan kunci. Untuk ke sorga hanya melalui Yesus. Itu anak kunci yang hebat. Amin. Kita bisa buka sorga. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Hanya Yesus yang bisa mengerjakan itu melalui pelayanan kita. Amin. Ya. Petrus yang gagal Tuhan ubah. Ketika ada di khotbah pertama di Yerusalem, 3.000 bertobat. Itu biografi dari Petrus. Waktu lawatan Allah terjadi, Pentakosta pertama terjadi. Petrus yang gagal tadi potong telinganya orang, menyangkal 3 kali. Coba Yesus jalan di atas air. Yang bilang Yesus jangan. Terus bilang iblis yang ada dalam Petrus keluar. Tapi waktu lawatan terjadi, Simon yang belum diubah jadi Petrus masih penakut. Perempuan tua tanya, kok kan salah satu yang ikut Yesus tiap hari, toh kok dari Galilea toh? Petrus bilang bukan. Petrus gemetar sampai hampir kencing celana di situ. Padahal perempuan yang bertanya kepada dia waktu dia menyangkal 3 kali. Kok kan salah satu? Kok kan orang Galilea? Kok kan tiap hari makan dengan Yesus, tidur dengan Yesus, jalan dengan Yesus lagi? Ini bukan, mau bicara apa? Petrus buat pura-pura tidak kenal Yesus hari itu.
Tetapi hari itu dilawan Tuhan. 3.000 bertobat. Amin. 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 Hari itu kalau pilkada terjadi di Yerusalem, waktu itu orang sedikit. Petrus hari itu bisa diangkat. Tapi di zaman itu pemerintahan ya seperti itu, raja yang memimpin sistem kerajaan. Nah, gereja ini kita akan letakkan batu hari ini. Beliau sebagai staf kepresidenan, kita hamba-hamba Tuhan yang hadir, kita percaya batu yang kita letakkan ini batu pertama. Di atas dasar Yesus itu kita letakkan. Lalu batu-batu yang lain akan tersusun. Gereja akan berdiri untuk kemuliaan Allah di tempat ini. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Jubah otoritas Tuhan, jubah yang pernah Tuhan pakaikan kepada Daud untuk memerintah atas sebuah bangsa yang besar. Jubah itu turun atas hamba-Mu, jubah kepemimpinan untuk membawa damai bagi Indonesia. Terima kasih dengan jabatan hari ini dipercayakan. Itu kepercayaan yang Tuhan percayakan, itu anugerah, itu kasih karunia. Terima kasih. Urapan-Mu turun atas hamba, otoritas-Mu turun atas hamba, kuasa-Mu, roh hikmat, roh wahyu turun atas hamba. Kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan. Kami letakkan hidup hamba-Mu di atas batu karang yang teguh, dan alam maut tidak akan pernah menguasai. Kegagalan, semua hal yang suram, musibah, bencana, kutuk, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat materi, rohani dan jasmani turun atas hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Ulangan 28 ayat 13. Terus naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Yesus terjadi atas hidup hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghadirkannya dalam kesederhanaannya. Beliau hadir di tengah-tengah kami, dari keluarga yang sederhana, dari suku yang sederhana. Engkau bawa hamba-Mu jadi staf kepresidenan, dan selama Jokowi 2 periode hamba-Mu masih tetap dipercaya. Pakai hamba-Mu jadi alat kerajaan Allah yang tangguh di tangan Tuhan untuk menghadirkan kemuliaan bagi bangsa ini. Semua masukan, semua arahan dari Presiden hamba-Mu akan kerjakan bagi kedamaian Indonesia. Terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Segala kemuliaan, pujian, pengagungan, bahkan penghormatan kami kembalikan kepada Bapa di sorga. Di dalam